adik-adik semua, balik lagi di PSBB Pembelajaran Seru bareng GSB. Gimana nih adik-adik kabarnya? Semoga kita semua sehat-sehat ya. Jangan lupa juga tetap menjaga protokol kesehatannya. Hai, kenalin nama aku Kalul Latifah. Aku dari Bandung. Adik-adik semua dari mana nih? Boleh tulis di kolom komentar ya. Oh iya adik-adik, ada yang udah tahu belum sih PSBB kali ini kita mau belajar tentang apa sih? Betul banget, pada PSBB kali ini kita akan belajar matematika, membahas tentang macam-macam sifat operasi hitung. Operasi hitung kak, kayak gimana itu? Angkanya dimasukin ke ruang operasi, lalu kita bedah, terus kita jahit. Gitu ya kak? Tenang, bukan kayak gitu, gini-gini. Kita bahas satu persatu ya. Operasi hitung adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan nilai dari suatu hal melalui proses matematika nih. Seperti menjumlahkan, mengurangi, mengalikan, juga membagi. Adik-adik, tahu nggak sih ternyata operasi hitung itu sama loh kayak manusia? Iya, memiliki sifat. Jadi, langsung aja 3 macam sifat operasi hitung. Sifat yang pertama yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Nah, sifat ini hanya berlaku pada proses perhitungan penjumlahan dan perkalian saja. Juga hasilnya akan tetap sama meskipun telah melalui proses pertukaran bilangan. Rumusnya seperti ini. A ditambah B sama dengan kita komutatifkan menjadi B ditambah A. Kita masuk contoh soal ya. A kita ibaratkan 2 dan B kita ibaratkan 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Lalu kita komutatifkan nih menjadi 3 ditambah 2. Hasilnya pun akan tetap sama, 5. Melihat dari kedua hal tersebut, maka 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Perhitungan ini termasuk ke dalam sifat komutatif karena telah melalui pertukaran posisi tetapi hasilnya tetap sama dan merupakan perhitungan penjumlahan. Nah, begitupun dengan perkaliannya. Rumusnya A dikali B lalu dikomutatifkan menjadi B dikali A. Kita masuk ke contoh soalnya ya. A kita ibaratkan 5, B kita ibaratkan 6. 5 dikali 6 sama dengan 30. Lalu kita komutatifkan nih menjadi 6 dikali 5 sama dengan 30. Maka melihat dari kedua hal tersebut, 5 dikali 6 sama dengan 6 dikali 5 sama dengan 30. Dan ini juga merupakan sifat komutatif karena setelah melalui pertukaran posisi, hasilnya pun tetap sama. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat ini memiliki ciri yang tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, yaitu hanya berlaku pada proses perhitungan penjumlahan dan perkalian saja, juga memiliki hasil yang sama. Bedanya kalau tadi itu pertukaran, sekarang pengelompokan. Rumusnya seperti ini. Dalam kurung A ditambah B ditambah luar kurung C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Nah, tanda pengelompokan ini ditandai dengan pemberian tanda kurung ya. Kita masuk ke contoh soal. A kita ibaratkan 10, B kita ibaratkan 5, dan C kita ibaratkan 20. Nah, pengerjaan yang pertama itu kita kelompokkan 10 dengan 5 terlebih dahulu dengan pemberian tanda kurung. Lalu kita jumlahkan 10 ditambah 5 sama dengan 15 ditambah 20 sama dengan 35. Lalu pengelompokan yang kedua
adalah di 5 ditambah 20 dengan pemberian tanda kurung. Jadi kita hitung lebih awalnya 5 ditambah 20 sama dengan 25. Lalu kita tambahkan dengan 10, hasilnya pun 35. Melihat dari kedua hal tersebut, maka dalam kurung 10 ditambah 5 ditambah luar kurung 20 sama dengan 10 ditambah dalam kurung 5 ditambah 20 sama dengan 35. Melihat hal tersebut, maka ini terbukti termasuk ke dalam sifat asosiatif. Begitupun dengan perkaliannya, rumusnya dalam kurung A dikali B dikali luar kurung C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Nah, pemberian tandanya itu sama juga, diberikan dengan tanda kurung. Kita masuk ke contoh soalnya ya. A kita ibaratkan 3, B kita ibaratkan 5, dan C kita ibaratkan 10 nih. Nah, pengerjaan lebih awalnya 3 dikali 5 terlebih dahulu, yaitu 15. Lalu kita kalikan 10, hasilnya 150. Dan yang kedua, yang kita kerjakan lebih awal yaitu 5 dikali 10, hasilnya 50. Lalu kita kalikan dengan 3, hasilnya pun tetap sama, 150. Maka melihat dari kedua hal tersebut, dalam kurung 3 dikali 5 dikali luar kurung 10 sama dengan 3 dikali dalam kurung 5 dikali 10 sama dengan 150. Dan hal tersebut terbukti bahwa perhitungan ini termasuk ke dalam sifat asosiatif. Sifat yang ketiga yaitu sifat distributif atau persebaran. Nah, sifat ini memiliki dua hal. Yang pertama, perhitungan perkalian terhadap penjumlahan. Yang kedua, perhitungan perkalian terhadap pengurangan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, perhitungan perkalian terhadap penjumlahan. Rumusnya seperti ini. A dikali dalam kurung B ditambah dengan C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Nah, A ini merupakan bilangan yang nantinya akan kita sebarkan ke dalam dua kelompok. Sedangkan B dan C nantinya mereka yang akan masing-masing menemani A nih. Kita masuk ke contoh soalnya ya. A kita ibaratkan 2, B kita ibaratkan 4, dan C kita ibaratkan dengan 5. 2 akan kita sebarkan nih ke dalam dua kelompok. 4 dan 5 akan menemani 2 di setiap kelompoknya. Nah, kita hitung terlebih dahulu 4 ditambah 5-nya ya, yang ada di setiap kurung terlebih dahulu. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Lalu dikalikan 2 sama dengan 18. Lalu dalam persebarannya 2 dikali 4 sama dengan 8 ditambah 2 dikali 5 sama dengan 10. 8 ditambah 10 sama dengan 18. Hasilnya sama. Jadi 2 dikali dalam kurung 4 ditambah 5 sama dengan dalam kurung 2 dikali 4 ditambah dalam kurung 2 dikali 5 sama dengan 18. Hal ini terbukti bahwa perhitungan ini termasuk ke dalam sifat distributif. Begitupun dengan perhitungan perkalian terhadap pengurangan dengan rumus A dikali dalam kurung B dikurangi C sama dengan dalam kurung A dikali B dikurangi A dikali C. Kita masukin ke contoh soal ya. A kita ibaratkan 3, B kita ibaratkan 7, dan C kita ibaratkan dengan 4. Nah, lalu kita sebarin nih 3-nya ke dalam dua kelompok. 7 dan 4-nya akan menemani 3 di setiap kelompok. Nah, kita hitung ya. Dimulai dari perhitungan yang ada di tanda kurung terlebih dahulu. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Lalu, pada persebarannya 3 dikali 7 sama dengan 21, dikurangi 3 dikali 4 sama dengan 12. 21 dikurangi 12 sama dengan 9. Hasilnya sama juga. Jadi 3 dikali dalam kurung 7 dikurangi 4 sama dengan dalam kurung
3 dikali 7 dikurangi 3 dikali 4 sama dengan 9. Hal ini terbukti bahwa perhitungan ini termasuk ke dalam sifat distributif. Nah, itu dia adik-adik macam-macam sifat operasi hitung. Gimana nih, seru nggak sih? Atau udah ada bayangan belum tentang perbedaan dari ketiga sifat tersebut? Boleh tulis di kolom komen ya. Adik-adik semua, tadi kan kita udah bersama-sama belajar dan memahami macam-macam sifat operasi hitung. Jangan lupa rajin latihan ya, biar adik-adik makin jago nih dalam menghitung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!